Jadi di gambar depan saya menunjukkan begitu orang ingin melangkah, ada beberapa tawaran langkah yang mungkin akan diambil. Kalau Anda mulai dengan Tuhan, itu adalah langkah yang tepat. Tapi kalau memulai tidak dengan Tuhan, maka akan terjadi apa yang disebut dengan perjalanan kita sudah salah dari awal. Ya, sudah salah dari awal. Nah, problem manusia yang dari awal ini yang perlu ditekankan ulang. Jadi jangan salah pilih sejak awal. Jangan salah menentukan prioritas sejak awal. Sebab kalau awalnya salah, kita mungkin bisa dikoreksi di tengah jalan. Tapi bisa saja kita bablas terus. Kalaupun dikoreksi di setengah jalan, mungkin itu yang disebut dengan membuang waktu. Coba kalau dari awal kita memulainya bersama dengan Tuhan. Nah, problem manusia yang kedua, ini yang rasa-rasanya starting point perlu memperhatikan hal ini. Yang kedua adalah menjalaninya tanpa tekad dan disiplin. Selalu saja di awal tahun orang membuat resolusi. Dan mengapa resolusi tidak bertahan? Kenapa sebuah awal ya tidak berjalan sampai kepada sesuatu yang boleh dikatakan dijalani? Karena kurangnya tekad dan kurangnya disiplin. Makanya disinilah peran kata-kata Daud perlu diperhatikan. Dia mengatakan, ingatlah. Ini yang tadi saya bilang, kita akan jalani, saudara. Kalau misalnya orang mengawali tahun 2022, begitu habis berdoa, dia punya komitmen macam-macam, dia punya resolusi macam-macam. Dari yang sifatnya rohani sampai yang fisik. Ya, pokoknya dia bilang 2022 saya harus lebih banyak berhemat. 2022 saya harus lebih terus mencari wajah Tuhan. 2022 saya akan jauh lebih mendisiplinkan diri saya secara rohani. Atau 2022 saya kepingin jauh lebih langsing dan lain-lain. Apapun itu, mulainya bagus kalau dengan Tuhan. Tapi nggak cukup. Bukan Tuhannya yang nggak cukup. Kita yang kurang cukup. Kurang cukup dengan apa? Kita harus lebih banyak tekad dan disiplin. Disinilah kegagalan banyak pihak. Kami di gereja memulai sebuah pembacaan Alkitab. Ya, pembacaan Alkitab seluruh jemaat. Ya, jumlah hari yang akan dibaca adalah 365 hari. Saya sudah bikin buku panduannya. Hari ini baca kejadian sampai kejadian. Terus saya tahu begitu saya mulai, ada yang tidak peduli. Mungkin juga ada yang peduli tapi tidak kuat. Ada yang peduli dan akan sampai tuntas. Ya, itu terjadi di atas muka bumi ini. Demikian juga yang ada di gereja. Nah, untuk bisa sampai 365 hari membaca Alkitab dari kejadian sampai Wahyu. Jadi jangan sampai anak-anak Tuhan tidak pernah bisa membaca kitab suci sampai berakhir. Itu dibutuhkan tekad yang kuat dan disiplin yang kuat. Saya percaya ini PDPK ini penuh dengan orang-orang yang punya tekad dan disiplin. Kalau tidak, sudah lama bubar jalan. Ya, karena apa? Kadang-kadang banyak orang, kadang-kadang sedikit orang. Ketika banyak orang seperti dikasih siram bahan bakar yang luar biasa. Tapi begitu sedikit orang. Nah, orang-orang yang bertahan di situasi yang sedikit ini ada orang-orang yang punya tekad. Adalah orang-orang yang punya disiplin. Sehingga mereka bukan pengkhianat-pengkhianat starting point. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul setia dengan starting point mereka. Dan orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang punya disiplin. Karena orang-orang yang punya disiplin itu bukan disiplin dalam pengertian apa. Karena mereka adalah orang-orang yang berkata kepada diri mereka. Mereka harus lebih tunduk, lebih setia, lebih mengasihi Allah. Dengan kata lain, orang-orang ini bisa memaksa hati mereka sendiri untuk tidak diikuti, tapi tunduk kepada kebenaran firman Allah. Sebab kalau orang tidak mendisiplinkan hatinya, tidak mendisiplinkan tekadnya, dalam perjalanan saja tiba-tiba dia bisa dikacaukan, bisa dialihkan, ya, mengalami distraksi yang luar biasa.
Ya akibatnya awalnya yang sudah bagus, sudah punya komitmen akan begini dan begitu, di tengah perjalanan gagal. Nah, mengawali sesuatu itu besar, tapi tidak panjang. Langkah starting point itu besar, karena begitu kita ambil keputusan, itu sangat menentukan. Tapi dia tidak panjang. Yang panjang itu adalah menjalaninya. Nah ini yang membutuhkan betul-betul ya disiplin, tekad yang luar biasa. Dan pekerjaan Tuhan dimanapun, mau baik dia persekutuan, baik mau dia gereja, yang membuat persekutuan atau gereja itu bertahan karena ada orang-orang yang punya tekad dan mau mendisiplin diri mereka untuk itu. Dan yang berikut adalah problem manusia kebanyakan adalah mengakhiri terlalu dini, menyerah terlebih dahulu, atau bahkan menyerah dengan tragis. Saya sangat menyayangkan kalau memulai sesuatu dengan Tuhan, menjalaninya dengan Tuhan, tapi mengakhirinya dengan ego. Ya, banyak orang merusak dirinya, merusak pelayanannya, merusak hidupnya, merusak keluarga. Jadi kita harus diingatkan 3 wilayah ini. Dan dalam 3 wilayah ini kita hanya bisa menjalani apabila kita selalu ingat Tuhan dan kita mencari wajahnya. Di luar itu baru mulai saja sudah gagal, atau di tengah perjalanan gagal, atau sudah begitu luar biasa panjang perjalanan hidup kita, kita tidak finishing well. Kita tidak mengakhirinya dengan baik. Banyak di kuburan-kuburan tertulis ya, aku telah mengakhiri pertandingan dan lain-lain. Itu ditulis oleh keluarganya. Pertanyaannya, benar nggak ketika orang itu meninggal, dia betul-betul mengakhirinya dengan baik? Jangan-jangan dia mengakhirinya penuh dengan kehancuran, mengakhirinya penuh dengan keputusasaan, mengakhirinya bahkan sudah lama dia meninggalkan Tuhan. Tapi karena dia Kristen dan keluarganya ingin mencatat, ditulislah di situ. Aku telah mengakhiri pertandingan. Saudara-saudara, yang kalau mau dilihat, kita punya kesempatan untuk memulainya, menjalaninya, dan mengakhirinya. Kalau beberapa masa-masa lalu kita pernah gagal ya, mungkin gagal memulai, belum apa-apa sudah salah duluan. Atau sudah memulai dengan baik tapi gagal di tengah jalan. Saudara, kita masih punya kesempatan untuk kita memulai sekarang ini. Sama seperti Daud. Daud memulainya dengan Tuhan, di tengah jalan dia pernah ada masalah. Tapi dia memperbaiki masalah itu. Coba saudara lihat bagaimana dia mengakhirinya. Dia mengakhirinya dengan cantik, saudara. Karena apa? Kuncinya dia ingat Tuhan. Sehingga waktu dia melakukan kesalahan, waktu dalam proses menjalani, dia melakukan kesalahan dan Nabi Nathan mengingatkannya. Dia ingat Tuhan, dia ingat perbuatan Tuhan. Di situ dia bertobat. Akhirnya apa? Masa tuanya dia jalani, dan ketika dia mengakhirinya, dia mengakhirinya dengan baik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di atas semua yang kita coba mulai kembali di awal tahun ini, di awal apapun yang sedang kita rancang, ingatlah bahwa starting point itu dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Kemudian starting point itu juga dengan disiplin. Ya, karena kasih, bukan karena dipaksa. Yang berikutnya dengan pengharapan. Kalau ada 3 ini, dengan Tuhan, dengan adanya disiplin karena kita mengasihi Tuhan, dengan pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai, ya. Coba lihat apa yang tertera dalam Filipi 1 ayat 6. Saya paling doyan lihat ayat ini. Karena ayat ini ingin berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Oh, Tuhan aja jalan terus. Tuhan itu konsisten. Tuhan itu menggenapi. Coba saudara perhatikan di Filipi 1 ayat 6 ini. Ia yang memulai. Tadi saya sudah mengatakan manusia memulai. Kemudian
ya, akan meneruskannya, berarti dia menjalankan, menjalaninya. Dan ada kata akhirnya, sampai pada akhirnya, dan kita akan mengakhirinya. Satu penghiburan buat kita pada malam hari ini, saudara tidak sendiri. Saudara berurusan dengan Tuhan yang menyertai saudara di awal, menyertai saudara dalam perjalanan, dan menyertai saudara juga di akhir. Kita beruntung, bukan hanya di starting point dia ada, tapi ketika kita menjalaninya dan kita mengakhirinya. Tuhan memberkati kita semua.